Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabdillah dan di sini saya akan membahas tentang korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan uang negara atau perekonomian negara. Untuk info lebih lanjut mengenai definisi korupsi, ada di video sebelah yang saya buat ya. Oke. Nah, korupsi telah melekat dalam sistem kehidupan ketatanegaraan kita, sehingga sulit untuk diberantas. Meskipun sudah ada KPK yang bertugas untuk menangani dan menangkap koruptor-koruptor tersebut, namun korupsi di negeri kita ini semakin menggurita dan merajalela di setiap instansi pemerintah. Korupsi tidak mudah diberantas, bahkan sampai manapun dan dimanapun negaranya, korupsi tetap ada. Ada dua poin yang ingin saya bahas mengenai efek dari korupsi ini, yaitu terjadi redupnya masa depan bangsa. Nah, indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan, yaitu hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih-lebih atau menjadi lebih baik lah. Terus pragmatisme dan primordialisme. Dan selanjutnya adalah kerja tanpa visi. Poin yang kedua adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok atau di sekitarnya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan itu bukan merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang. Timbulnya nilai-nilai sosial yang baru dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat. Kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu, individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mereka mampu untuk mengatakan bahwa dirinya kaya atau miskin. Sementara itu, kemiskinan struktural bukanlah sebuah kondisi individu yang sadar akan kedudukannya bahwa mereka itu miskin akibat hambatan kemalasan atau bencana alam gitulah, melainkan struktural yang dibuat oleh manusia. Kemiskinan muncul akibat struktur ekonomi, politik, budaya. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan kemiskinan struktural yang dibuat oleh manusia, dari manusia, dan terhadap manusia. Menurut Selo Sumarjan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dengan demikian, kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat dan penyebab utamanya adalah ketimpangan struktur sosial sehingga mereka yang tergolong miskin tampak tidak berdaya mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki nasibnya. Mungkin segitu dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan atau kurang jelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.